Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Retev. So, kali ini gue lagi sedang berada di Jakarta Barat. Dan tepatnya itu gue berada di Kelapa II atau Kebon Jeruk di Jakarta Barat. Ya, itu adalah showroom motor ini. Yang kalian bisa lihat sekarang. Nah, di showroom motor Honda yang gue datengin kali ini salah satu showroom Honda yang lumayan besar di Jakarta Barat ya teman-teman. Dan gue sangat penasaran nih kira-kira di showroom motor ini ada apa aja sih sebenarnya unit dan kira-kira harganya tuh berapa gitu kendaraan-kendaraannya. Dan kalau misalnya informasi yang gue dapat, jadi di showroom ini juga tersedia untuk kalian bila mau servis kendaraan dan kalian juga bisa membeli spare part untuk kendaraan kalian di sini gitu. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ikutin gua cek ke dalam. Oke, dari pertama kita masuk ke dalam dealernya Honda atau showroom Honda, di sini langsung tertampil adalah CBR yang 250 cc. Dan ini adalah tipe yang RR atau ABS-nya ya teman-teman. Untuk CBR 250 RR ini cc-nya 250 menggunakan 2 silinder. Seperti ini detail belakangnya. Untuk di bagian engine-nya seperti ini sudah terekspos. Fairingnya juga cakep ya teman-teman, ada tulisannya tuh throttle by wire. Di bodi sampingnya dan ada tulisan SP, logo Honda di bagian bawah. Detail-detailnya seperti ini. Untuk bagian pengereman di belakang menggunakan Nissin, cakram disc brake. Dan kita lihat ke instrumen clusternya. Instrumen clusternya untuk di bagian shock depan itu menggunakan Showa. Seperti ini, masih menggunakan digital ya teman-teman, belum full TFT. Namun sudah bisa ada pergantian 3 riding mode di motor ini. Untuk motor CBR 250 RR ini dibanderol dengan harga Rp79.103.000 untuk on the road Jakarta ya teman-teman.
Nah, di sebelahnya itu adalah tipe dari Honda listrik ya teman-teman. Jadi di sini Honda mengeluarkan tipenya itu adalah Icon E. Nah, untuk motor ini ada tersedia berbagai macam warna ya teman-teman. Warnanya juga full color banget dan memang terlihat menarik kalau untuk di dalam ibu kota. Untuk jarak tempuhnya sendiri, motor ini dapat menempuh sampai 55 km dengan menggunakan baterai yang bisa dilepas pasang. Kita lihat ke bagian sampingnya. Nah, untuk di bagian sampingnya sendiri seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk footstepnya sendiri itu sangat lega banget. Space-nya sangat luar biasa dan bangkunya seperti ini. Ada tulisan Icon E-nya di bagian samping. Ada footstep juga tambahan untuk yang dibonceng di bagian belakang, passenger footstep. Dan untuk bagian instrumen cluster seperti ini teman-teman. Sudah menggunakan digital juga. Untuk di bagian belakang ya, bentuk stop lampnya seperti ini ya teman-teman. Sudah menggunakan full LED. Bagian spakbor, velgnya seperti ini. Karena menggunakan baterai, otomatis velgnya seperti ini ya teman-teman. Shock breakernya dual, kiri kanan. Nah, untuk motor Icon E ini ada dua sistem ya teman-teman untuk pengecasan baterainya. Jadi yang pertama itu adalah di sini ada tulisan untuk pembukaan di bagian baterainya, yaitu yang dimana itu adalah area footstep. Kita tinggal buka saja, itu sudah bisa memperlihatkan lokasi baterainya sendiri tersimpan di mana gitu. Jadi ada colokannya di sini. Bila ditutup, kalian bisa menggunakan charge-nya itu di bagian di bawah jok. Untuk yang kedua adalah dengan cara seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada colokannya sendiri yang terpisah untuk memudahkan kalian tidak perlu menggunakan pembukaan di bagian footstep-nya gitu. Jadi langsung colok di sini saja. Jadi ada dua sistem untuk pengecasan baterainya untuk tipe motor Icon E ya teman-teman dari Honda. Motor ini dibanderol dengan harga 28 juta rupiah on the road Jakarta ya teman-teman. Jadi di sebelah tipe dari Icon adalah tipe dari QFE. Kalau kalian bisa lihat di bagian depannya seperti ini, ada perbedaan memang dengan tipe yang Icon. Kalian bisa lihat DRL-nya seperti ini bagian depannya. Bagian shock depan, cakram disc brake di bagian depan kiri. Bannya juga menggunakan IRC dari Indonesia. Untuk bagian batok lampunya sendiri sebenarnya nggak ada ya, karena dia lampunya di bodi depan. Kita langsung lihat ke bagian samping ya. Oke, untuk di bagian samping kalian bisa lihat footstepnya juga lega, namun tidak selega tipe dari Icon ya teman-teman. Nah, untuk di bagian penguncian seperti ini, sudah ada hooknya juga untuk kalian membawa barang, memudahkan kalian. Di sini juga instrumen cluster seperti ini teman-teman. Bagian samping kirinya ada klakson, sen, dan lampu tinggi, lampu rendah. Dan ini mungkin ada riding mode-nya ya, sepertinya nih di sini. Ada passenger footstep juga untuk di bagian samping belakang. Jadi di emblem sampingnya itu ada tulisan QFE. Ini bagian stop lampnya teman-teman. Kalau kalian sudah bisa lihat, di sebelah juga ada mata kucingnya. Bagian arm belakang, single arm. Velgnya terexpose, cakep banget. Kita lihat ke bagian sampingnya lagi, ada shocknya. Dan mesin dari baterainya sendiri. Seperti ini teman-teman. Ada emblem Honda di bagian mesin penggerak. Cakep ya, single arm. Jadi motor dari tipe Honda yang QFE ini ya, dibanderol dengan harga Rp54.450.000 untuk on the road Jakarta ya teman-teman.
Oke, next di sini ada tipe dari Honda CB, yaitu Honda CB 150 yang tipenya adalah Verza. Dan kalau misalkan kalian mau pesan ini, tipenya itu adalah CB 150 Verza yang cewek. Ada kode ceweknya ya teman-teman. Nah, untuk di bagian depannya seperti ini teman-teman, masih menggunakan lampu halogen, belum LED. Di bagian sennya juga masih sama, menggunakan lampu halogen. Detail di bagian depannya seperti ini teman-teman. Cakram disc brake yang pasti, dan mesinnya sangat terekspos, 150 cc 1 silinder. Ada emblem PGM FI di samping kiri. Detail-detail seperti ini. Kita lihat ke instrumen clusternya. Nah, di bagian instrumen cluster seperti ini teman-teman. Hanya digital saja, belum TFT. Sistem penguncian juga masih manual. Kopling. Untuk di bagian pengereman belakang masih menggunakan tromol ya teman-teman. Bagian knalpotnya seperti ini, exhaustnya semuanya full black, tidak ada aksen-aksen chrome. Bagian belakangnya seperti ini, stop lampnya semuanya masih menggunakan halogen. Untuk di bagian lampu, di bagian mesin kiri seperti ini, emblem Honda. Motor ini dibanderol dengan harga Rp24.522.000 on the road Jakarta ya teman-teman. Nextnya lagi adalah show unit dari tipe PCX 160 ABS, dan ini adalah tipe yang road sync, tipe tertinggi ya seharusnya dari PCX karena sudah full option, cakram disc brake, velgnya brush, berbahan matte, bagian depan ada emblem ABS, lampunya LED, dan juga sudah ada DRL nya. Untuk di bagian depan seperti ini. Pemilihan warnanya cakep banget teman-teman. Untuk di bagian ini, footstep di sebelah kiri dan sebelah kanan seperti ini. Untuk pengisian bahan bakar emblemnya seperti ini teman-teman. Ada logo PCX nya. Untuk di bagian samping juga jelas banget nih tulisan PCX 160 dengan emblem berwarna gold. Mesinnya kelihatan di bagian belakang, terekspos, dual shock dengan tabung ya teman-teman. Ini adalah model terbaru dari PCX ya teman-teman. Jadi stop lampnya juga sudah berbeda dari yang generasi sebelumnya. Kita lihat detail di bagian cakram belakang. Sudah menggunakan cakram kalipernya dari Nissin, dan bannya itu menggunakan ban tubeless menggunakan ERC. Untuk di bagian knalpotnya sudah ada aksen chrome ya teman-teman, dengan modelnya itu sangat futuristis ya, bagus banget. Di bagian knalpotnya rapi, kabel-kabelannya juga footstep. Kita lihat ke bagian instrumen clusternya. Untuk bagian pengunciannya juga seperti ini teman-teman. Untuk di bagian instrumen clusternya masih menggunakan full LED ya teman-teman, belum TFT. Namun ini saya kasih lihat ke kalian buat bagian auto on off nya seperti ini. Jadi motor PCX yang tipe tertingginya yaitu dibanderol dengan harga Rp42.698.000.
untuk on the road daerah Jakarta ya teman-teman. Nextnya itu adalah tipe dari Honda Scoopy ya teman-teman. Ini model terbaru juga dari generasi yang sebelumnya. Kita lihat ke bagian roda. Di sini sudah terlihat jelas di bagian disc brake cakram. Untuk di bagian depan lampu masih menggunakan halogen sennya. Namun di bagian lampu utama sudah menggunakan LED dan sudah ada DRL-nya. Di bagian footstep-nya seperti ini, banyak aksen chrome. Sudah ada hooknya juga yang berbeda dari motor biasanya, dan bagian penguncian seperti ini ya teman-teman. Untuk di bagian instrumen cluster itu sudah menggunakan LED. Kita lihat ke bagian sampingnya, ada logo Scoopy di bagian samping. Untuk knalpotnya juga ada aksen bukan chrome tapi warna silver aja, silver garnish. Bagian rodanya single arm, velgnya brush berwarna gold. Bannya menggunakan federal tire tubeless. Untuk bagian belakang seperti ini teman-teman, ada mata kucing, stop lamp seperti ini, namun sennya masih menggunakan halogen. Untuk bagian shock breaker, kalau kalian bisa lihat seperti ini, pengereman belakang masih menggunakan tromol. Mesinnya terlihat. Jadi motor Scoopy ini dibanderol di on road Jakarta dengan harga Rp24.371.000. Nextnya adalah tipe dari Honda EDV 160. Kita lihat ke bagian samping. Untuk di bagian pengereman sudah menggunakan ABS ya teman-teman. Cakram disc brake-nya ada motifnya ya. Gelombangnya berbeda dari yang biasanya. Lampu sudah menggunakan full LED. Di bagian sennya juga sudah keluar LED. Sangat futuristis di bagian sampingnya. Nah, untuk kalau kalian lihat di bagian instrumen cluster sendiri, itu sudah menggunakan full digital. Rapi banget untuk di bagian perkabelan. Tabung minyak rem. Di bagian sampingnya seperti ini, ada logo EDV dengan cc-nya 160. With aksen gold. Untuk di bagian full step-nya seperti ini ya teman-teman. Buka tutup bahan bakarnya seperti ini, dan bagian pengunciannya sama seperti motor Matic Honda lainnya. Di bagian joknya sendiri sudah ada stitchingan seperti ini, detail-detailnya. Shocknya menggunakan Showa, dual tabung, dual shock di bagian belakang, dan ini adalah bagian knalpotnya. Ban menggunakan dari Federal tubeless. Pengereman juga sudah menggunakan disc brake cakram.
dari brand Nissin. Untuk di bagian stop lampnya seperti ini teman-teman, full LED, dan lampu senya juga sudah full LED dengan ada mata kucingnya. Bagian mesin terekspos bagian belakang. Oke, motor ini untuk on the road Jakartanya adalah di angka Rp41.111.000. Next, di sini ada tipe Vario yang 160 cc. Kita lihat ke bagian pengeremannya sudah menggunakan ABS, cakram disc brake. Seharusnya ini adalah Vario tipe tertinggi ya teman-teman, karena di sini pun cakram sudah menggunakan dari Nissin kalipernya. Bagian samping ada tulisan kode Hondanya, lampu sudah full LED. Ada DRL yang otomatis. Di bagian footstep seperti ini, dan di bagian instrumen cluster seperti ini teman-teman. Full digital ya. Untuk bagian jok, dimensi Vario sekarang lebih besar dibanding yang sebelumnya. Ada kantong kiri dan kanan. Dan kanan terbuka ya, terekspos, jadi terbuka jelas kelihatan. Sedangkan kalau di bagian kiri itu kantongnya itu buka tutup ya teman-teman. Untuk bagian pengunciannya seperti ini. Dan motor Vario ini juga tersedia dari berbagai tipe ya teman-teman. Kita lihat ke bagian belakangnya, stop lampnya seperti ini. Model terbaru, full LED semuanya. Bagian belakangnya seperti ini. Knalpotnya ada aksen chrome. Sudah menggunakan disc brake juga, cakram. Bagian perkabelannya seperti ini. Dan sudah menggunakan single shock saja. Motor ini on the road Jakarta itu dibanderol dengan harga Rp32.023.000 ya teman-teman. Tersedia berbagai pilihan warna juga. Nah, untuk di versi yang Vario, jadi di sini ada kita tampilkan di depan layar. Kalian bisa lihat perbandingannya, tipe 160 cc dan tipe yang di bawah 160 cc. Ini adalah tampilan Vario 150. Lampu sudah menggunakan LED semuanya, dan juga ada DRL-nya di bagian atasnya. Kita lihat ke bagian pengereman depan, sudah menggunakan cakram disc brake, namun belum ABS ya teman-teman.
Kita lihat ke bagian footstepnya, tidak ada aksen chrome. Untuk posisi kantong masih sama, kiri dan kanan side pocket. Yang di kiri harus dibuka tutup, dan sedangkan yang kanan terekspos terbuka. Untuk di bagian instrumen cluster sendiri, ini sudah jelas full digital ya teman-teman. Seperti ini bagian penguncian. Nah, untuk di bagian samping itu seperti ini. Sekilas memang tidak berbeda dengan yang tipe tertinggi 160-nya, namun seperti bagian handlebar gitu jelas bedanya teman-teman dengan tipe 160-nya. Stop lampnya juga berbeda. Bagian belakang seperti ini full LED. Untuk bagian knalpot kurang lebih berbeda dikit, ada aksen chrome juga. Dan untuk bagian pengereman belakang itu masih menggunakan tromol, belum cakram disc brake ya. Untuk motor tipe Vario 150 versi terbaru dibanderol dengan harga Rp26.176.000 untuk on the road Jakarta. Oke, next di sini adalah ada Matic dari atau Scutic dari Honda lagi, yaitu tipenya adalah Genio. Kalau kalian bisa lihat, warnanya matte hitam. Di bagian sennya kiri, sebelah kiri dan kanan itu masih menggunakan halogen ya teman-teman. Sudah menggunakan disc brake cakram, kabel-kabelannya juga rapi. Untuk di bagian lampunya menggunakan reflektor LED ya teman-teman. Kita lihat ke bagian instrumen clusternya. Ini adalah bagian instrumen clusternya. Side pocketnya terbuka kiri dan kiri. Yang di bagian kanan itu ada buka tutupnya. Pengunciannya seperti ini. Emblem Hondanya disetir. Juga ada emblem Genio. Sudah menggunakan digital juga untuk di bagian instrumen cluster. Untuk di bagian samping seperti ini emblem Genio, dan ada dekal-dekal seperti ini ya untuk tipe Genio-nya. Kita lihat ke bagian belakang, stop lampnya masih menggunakan halogen, sennya juga halogen, ada mata kucing di bagian bawahnya. Untuk bagian pengereman di belakang ini masih menggunakan tromol single shock. Motor Genio ini untuk on the road Jakarta dibanderol dengan harga Rp20.827.000. Next di sini adalah tipe dari CRF atau CRF 150L, yang dimana kalau misalnya kalian suka cross, kalian bisa pilih seperti motor ini ya teman-teman. Kalau misalnya kalian tahu Kawasaki mengeluarkan KLX, dan tipe dari Honda adalah CRF. Untuk pemilihan warnanya, CRF tersedia dengan 3 pilihan warna yang terkini. NIK tahun 2025. Kita lihat ke bagian pengereman. Untuk di bagian pengeremannya sendiri sudah menggunakan cakram dan juga disc brake. Velgnya juga jari-jari. Shocknya seperti ini tampilannya. Klakson, mesin terekspos, 150 cc 1 silinder. Untuk di bagian shock belakang sudah menggunakan shock berwarna merah.
Untuk di bagian instrumen cluster seperti ini ya teman-teman, sudah menggunakan full digital. Shocknya menggunakan dari Showa. Untuk tutup tangki seperti ini. Joknya yang sangat keren jujur, dengan aksen Hondanya. Ada rack di bagian belakangnya. Namun di bagian belakangnya sendiri itu lampu masih menggunakan halogen untuk sennya juga. Pengereman di bagian belakang sudah menggunakan Nissin juga, cakram disc brake. Nah, motor ini dibanderol dengan harga Rp38.795.000. Tersedia berbagai pilihan warna ya, teman-teman. Oke guys, ini sudah sampai di penghujung video. Gua sangat berterima kasih sudah diberikan izin juga untuk gerebek salah satu showroom Honda yang lumayan besar di daerah Jakarta Barat. Terima kasih terutama untuk Mas Jatno karena jujur ini gue sampai diberikan izin untuk melihat di bagian stok dari gudang-gudangnya. Dan kalau misalnya kalian bisa lihat, stok di gudang ini tuh lumayan banyak, terutama tipe-tipe Matic ya teman-teman. Jadi buat teman-teman juga yang mencari kendaraan Matic lainnya atau kira-kira mau yang dia CC 150 sampai 250, bisa langsung kontak aja ke nomor yang kita berikan di layar kaca. Itu kontak person langsung direct ke Mas Jatno atau sales consultant yang ada di sini gitu. Jadi yang pasti kalian tidak akan mendapatkan misinformation dari pihak tersebut karena itu langsung dari dealernya sendiri gitu teman-teman. Terima kasih semua sudah menonton sampai akhir video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk channel ini, dan juga share ke teman-teman kalian yang kira-kira ingin mencari kendaraan terutama Honda di daerah Jakarta ya teman-teman. Karena ini di sini gue langsung kasih ke kalian dari harga-harga tipe-tipe kendaraan yang ready di tahun 2025. Tepatnya sekarang gue gerebek itu di bulan Mei, di akhir Mei 2025 ya teman-teman. Bila ada nanti ke perbedaan harga di bulan-bulan berikutnya atau memang di tahun berikutnya, harus segera cek dulu sebelum konfirmasi perbedaan harganya dari video yang sekarang gue bikin gitu. Terima kasih semua sudah menonton.